Oke. Saya mau tanya ya. Sementara ini kalian kalau habis belajar malam itu, belajar di kelas, itu kalian cara nyimpen filenya gimana? Jadi sementara kita lagi bebenah, ya maksudnya di kami di yayasan lagi bebenah itu akan bikin suatu program yang bagus biar kalau mau UTS kalian tinggal ngelihat linknya. Nah sekarang ini kalian tuh simpennya gimana? Ada yang bisa kasih saya masukan? Ya, jadi menyimpan filenya itu caranya gimana? Menyimpan file, ya. Misalkan pembelajaran matematik, ya kan? Itu folder-foldernya di pembelajarannya linknya diisi nggak? Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Yuni, selamat malam Mbak Siti, ya. Coba nih ya, memang kalian nggak bisa ngelihat, tapi nanti tolong dilihat rekamannya. Apakah kalian sudah ikutin yang sewajarnya kalian sudah lakukan? Dulu saya pernah ngajarin ketua kelas dengan harapan ketua kelas itu bisa memberikan ke yang lain. Ternyata ketua kelasnya sibuk, ya maklum ya. Nah ini saya kasihkan ke yang lain. Ini coba kita belajar mengenai membuat folder, ya. Coba nih perhatikan. Walaupun kalian gak lihat, nanti lihat rekamannya ya. Jadi layaknya tuh gini. Kita kan kalau yang pakai tab atau pakai ini atau pakai laptop ini harusnya lebih lebih bagus lagi. Ini namanya ada file, ada C atau ada D, ya. Nah, di D misalkan, ya. Kalian bikin folder supaya nanti kalau nyimpen filenya itu ada di situ. Caranya gimana? Klik kanan, ya. Di mouse-nya diklik kanan atau di tab-nya dicari namanya file new, ya. Terus ya, pilih new, ya. Terus pilih folder. Nanti di sini ada foldernya langsung timbul. Timbulnya itu kita kasih nama, misalkan kejar paket B kelas A, ya. Dah. Nah, kita udah punya folder nih namanya kejar paket B kelas A, ya. Gitu, ya. Oke. Di dalam folder kejar paket B kelas A, kalian bikin lagi yang namanya folder lagi, subfolder namanya. Misalkan 01 matematika, ya. Ini saya ada pertanyaan, saya nggak bisa baca karena saya buka file lain. Ini sudah direkam, nanti kalian tinggal lihat. Yang kedua, misalkan taruh lagi, ya, di klik di sini, klik kiri, klik kanan lagi, di new lagi, ya, folder lagi 02. Mudah-mudahan sudah ada yang bisa, tapi kalau ada yang belum bisa, lihat di sini ppkn misalkan, ya. Tuh, kan rapi kan? Terus begitu. Klik kanan, diklik yang sebelah kiri, pilih kejar paket B, new folder lagi, ya. Terus 03. Habis itu IPA misalkan, ya. Terus klik kanan lagi, ya kan? Ini paket B juga anak-anak SMP, ya kan? SMP yang sudah belajar ini harus tertib administrasinya. Lihat administrasi pembelajaran ya, 04 IPA IPS, ya kan? Terus seperti ini, klik kiri dikejar paket kejar paket B kelas A, klik kanan lagi, ya kan? New folder, ya kan? 05 IPS IPA IPS 05. Aduh salah nih. Ya, kalau salah diklik kanan di namanya apa? Rename, ya. Di rename, ganti nama 05 garis miring misalkan IPA IPS Bahasa Indonesia. Ya. Satu lagi apa? Kita bikin folder lagi, klik kanan, ya.
klik kanan ya, dikejar paket B-nya, new folder ya. Terus rename ya, klik kanan new folder, rename 06 ya kan, bahasa Inggris gitu loh. Adanya di sini, pindahin, gampang kan gitu. Nah ini kalau foldernya lebih, ini di delete ya. Lihat rapi kan kalau kayak gini, kejar paket B kelas A matematik. Nah terus nyimpen linknya di mana? Sorry nih, pertanyaannya nggak saya jawab, saya nggak buka di Wizik ya, tapi kalian lihat rekamannya. Nah nyimpennya itu banyak media ya kan. Contohnya kita buka yang namanya aduh, telepon. Ntar lo. Jadi nyimpennya itu di berbagai media. Kalau di sini misalkan kita pakai Word. Ada yang bisa pakai Word, banyak media tulisan ya. Ya kan? Banyak media tulisan. Nah, contohnya ini. Ya. Misalkan linknya itu dari YouTube misalkan ya. Dari YouTube ya kan, kita misalkan pengen tahu yang namanya pembelajaran. Nah dari YouTube ya kan, ini harus bisa nih anak-anak paket B ya, semuanya harus rapi, jangan cuman belajar aja, belajar tapi nggak disimpan filenya. Pendidikan misalkan, kesetaraan ya kan, kita kan kata kuncinya itu kan kesetaraan Taiwan ya kan. Nah kan akan keluar nih semua nih yang dipelajari kalian ya kan. Nah ini lihat pelajaran matematiknya ya kan, coba cari yang kemarin kalian lakukan, misalkan bahasa Indonesia nih kan dengan Bu Ira, kita klik ya kan. Ini dari awal kan ada nih ya kan. Nah ini linknya ya, ini yang link di atasnya ini diklik ya kan, di sort gitu, klik kanan, di copy ya kan, copy, taruhlah dia di Word yang tadi, Microsoft Word yang tadi tuh ya, file new create, misalkan ditulis bahasa Indonesia ya, tutornya Ibu Ira ya kan, Ira Siti Sarah ya kan, materinya tentang apa, misalkan observasi ya, terus linknya tinggal diklik sini, klik kanan, paste, sudah tersimpan tuh ya kan. Oh ya lupa ya dikasih apa, tanggalnya ya, tanggalnya belum. Nah di sini tanggalnya misalkan ya, tanggal misalkan 15 Maret 2015 gitu ya. Itu loh, kok ada pelajaran ya. Sudah, jika sudah ada di sini kan tadi kan. Nah ini kan di save file, save as. Save as-nya adalah kemana tadi, cari folder yang tadi adanya di D, kejar paket B kelas A, taruhnya di bahasa Indonesia. Di sini judulnya kita ganti, file name-nya ya kita ganti apa, misalkan rekaman pembelajaran ya, di save gitu. Jadi ibaratnya kalau map, folder itu adalah tempat naruhnya di mapnya. Kita lihat bahasa Indonesia ada nggak nih filenya, tuh dia tuh, rekaman pembelajaran, semua tugas
PR atau apapun yang terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam folder bahasa Indonesia. Ya, jadi nggak perlu nyimpen rekamannya. Kalau nyimpen rekamannya itu kan banyak apanya? Banyak materinya. Ya, gitu. Ya, jadi ini saya maaf ya, jadi baru masuk lagi ke Wizik. Jadi ini cara media pembelajaran untuk bikin folder. Jadi rapi, ya. Itu singkat pembelajarannya hari ini, tapi ini bermanfaat. Nanti dilihat. Yang pakai tab gimana? Sama aja, ya. Coba nanti kalau sudah bisa bikin folder kasih tahu. Jadi folder itu sekali lagi ya seperti ini. Nih lihat, ya. Kejar paket B kelas A. Ini matematik. Terus nanti Pak, ini kan semester 1. Gimana kalau supaya dipisahin semester 1, semester 2 terus? Gampang, ya. Klik di sini, ya. Terus klik kanan lagi, ya. New, ya, new folder. Ditulis di sini. Semester 1. Ya kan? Udah. Pak, ini kan semester 1. Terus semester 1 ini adanya di kejar paket B itu kan foldernya kan, ya tinggal dipindahin. Nih lihat, ini pindahin ke sini ya. Nah, cancel, sorry, kok ini namanya nggak berubah ya. Kita lihat, rename, klik kanan ya, rename semester 1. Oke, nah tinggal ditarik. Yang matematik ini, tarik. Mouse yang di kiri ditahan, digerakin, masukin ke semester 1. Nah, terus PPKN juga gitu. Di sort dulu, terus ditahan mouse kirinya, dimasukin ke semester 1. PPKN udah, terus IPA, ya kan? IPS, oh nggak bisa sekaligus ya. IPA ditarik juga. IPS juga demikian, tarik ke semester 1, ya kan? Mindahin folder tuh tadi. Bahasa Indonesia ini harus terlatih jari-jarinya, tangan-tangannya untuk mindahin folder. Klik kiri ditahan, geser pakai mouse-nya, masukin ke semester 1, folder semester 1. Cancel. Oke. Bahasa Indonesia masukin ke semester 1. Ya. Bahasa Inggris sekarang. Jadi seperti itu ya, mudah sekali. Dan sorry, ini nggak bisa dipindahin karena tadi masih ada folder yang dibuka. Jadi yang folder ini harus ditutup dulu filenya. Nah, dia baru mau dipindahin. Bahasa Indonesia pindahin ke semester 1 ya. Oke, selesai. Bahasa Inggris semester 1. Nah, ini kalau ada yang hitam gini, ada panah hitam gini, kita klik. Nah, itu dia kayak gini kan. Kalau ada kayak panah tanda kayak segitiga ini, kamu klik. Nah, kebuka nanti. Oh, di dalam semester 1 itu ada mata pelajaran matematik ini segala macam. Ya. Jadi seperti itu. Jadi rapi nanti dilihat. Kalau nyari file nggak jauh-jauh, atau mau UTS nyarinya di grup. Pelajaran yang kemarin mana ya yang mau dipelajarin ya, mau UTS. Nggak perlu nanti, kalian tinggal ngeliat di file. Oh, IPS semester 1 mana, bahasa Inggris mana, gitu ya. Sorry, nggak bisa ngeliat secara live, tapi lihat rekamannya abis ini. Ya, ini penting buat kedepannya. Saya bisa kayaknya. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Ya, jadi udah mulai rapi. Jadi
makin ke depan pembelajaran makin banyak, file kalian harus bagus. Jadi kalau nanti mau ngurang pembelajaran nggak susah-susah banget gitu ya. Ada, insya Allah bisa ya. Oke, terima kasih kalau bisa. Terus apalagi yang mau ditanyakan kaitannya dengan pembelajaran? Saya ingin kejar paket B di kelas A, kelas B di Yayasan Bakti Jaya Indonesia, unggul dalam bidang komputer. Ya, unggul dalam bidang komputer artinya nggak gaptek-gaptek banget. Coba, maaf ya, saya bukannya ada siswa yang ngirim ke saya lebih dari target yang ditentukan ya. Nanti kalian tahu sendiri. Artinya gini, pelajaran mandiri sebenarnya bisa ditulis tangan, tapi alangkah baiknya tugas mandiri itu lebih dari apa yang ditargetkan. Itu adalah latihan pembelajaran kalau kalian nanti kerja. Misalkan kalian kerja di suatu kantor ataupun sama bos sama lopan siapapun, kalian digaji misalkan 3 juta. Kalian ditargetkan mengerjakan setiap hari 100, misalkan aja ya, kerja di pabrik garment misalkan. Terus sehari harus menyelesaikan 100 piece. Tapi kalian dengan gaji yang sama bisa melebihi target 120, ya kan? Atau 100 tapi hasilnya lebih rapi. Jadi bos senang kan gitu. Nah, ini juga gitu. Pelajaran mandiri itu melatih imajinasi kalian. Ya. Jadi misalkan disuruhnya sebenarnya pakai tangan juga boleh, tapi nggak taunya dia bikin pakai komputer, presentasinya juga bagus, ya kan? Coba itu yang punya Google, ya, Google Drive atau Google, pasti dipelajari. Nih, lihat, saya kasih lagi komputernya, contohnya. Ya, maaf lagi, saya nggak bisa lihat tulisannya. Lihat di email Google ya. Kita buka Google. Google sudah menyiapkan semuanya ada di situ. Ya, kita lihat di Google. Ya kan? Nah, ini kalau sudah ada di Google gini, jangan cuma punya emailnya. Coba nih kalian klik yang kotak-kotak seperti ini nih. Ya, lihat mouse-nya nanti, klik. Ya, di situ sudah ada yang namanya Drive, Kalender, Gmail, YouTube, ya. Coba salah satunya misalkan. Ambil, kalau kalian yang mau ngetik di media, ambil berita. Itu pun bisa untuk media pengetikan. Ya, jadi yang masih pakai manual boleh, ya kan? Saya nggak ngelarang, masih paket B. Tapi kalau udah paket C nanti, saya nggak mau terima tulisan tangan, ya. Paket B boleh, tapi mau dibelajari, alhamdulillah. Coba diklik nih yang namanya Drive, ya. Beberapa siswa paket B sudah pakai, alhamdulillah, ya kan? Berarti sudah melebihi target. Ya, yang belum, jangan kecil hati, ayo coba bareng-bareng. Yang sudah bisa, tolong ajarin yang belum bisa, ya, gitu. Nah, ini, sudah ada tugas-tugasnya nih yang dibagiin nih. Jadi ini anak-anak yang kreatif nih, nah ini tugas-tugas ini udah ada yang dikasih lewat Google Drive nih, gitu, ya. Ada yang nyanyinya juga dimasukin di sini. Ini artinya sudah bagus gitu loh. Artinya mereka udah bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Google Presentation juga ada, ya. Jadi coba lihat lainnya, ya. Coba buka-buka, lihat. Ada dokumen, ada foto, ada buku. Kelebihannya Google Drive itu atau Google itu apa? Ya, coba kalian buka-buka dulu nanti di Google ini yang tanda-tanda banyak ini ya. Terus kelebihannya apa? Ada yang bisa jawab? Play Store. Play Store, Pak, Play Storeku error, nggak bisa dibuka. Bawa ke bengkel. Play Store. Store-nya kurang E ya, Mbak? Harus mulai tulisannya harus mulai dibener-bener ini. Play Store, ya. Saya jadi
Jangan sampai nulis. Boleh tulisannya, download udah bagus, udah nggak ada lagi. Nah, gitu. Ya. Terus apa namanya? Coba di Google-nya dicoba-coba ya. Google itu jadinya teknologi kalau kalian pakai WiFi, contohnya gini, kalian ngetik ya dalam waktu yang bersamaan kita bisa ngetik bersama-sama, bisa mengkoreksi secara bersama-sama ya. Kalau ada yang ketik, misalkan saya di settingnya hanya untuk ngetik, ya udah saya ngetik, kalian yang baca gitu. Aduh, nggak terasa waktunya ya. Jadi 5 menit lagi kita berakhir. Jadi ini pelajaran-pelajaran kayak gini juga menurut saya akan isi terus ya. Keterampilan untuk komputer harus kalian tingkatkan ya. Masukin akun Google dulu kalau masuk ke Play Store, bener ya. Jadi kalau mau menggunakan Google Drive harus punya akun Google. Makanya waktu itu kan saya sarankan bikin emailnya pakai Gmail, karena Gmail itu banyak sekali manfaatnya. Kalian bikin presentasi pakai tab bisa loh ya, pakai tab bisa. Kalian langsung kirim ke saya tanpa harus kirim nanyain email. Pak, saya sudah share ya Pak, tandain. Itu Bapak tinggal lihat tugas saya gitu loh ya. Seperti itu. Terus yang presentasi juga gitu. Nggak usah yang lain dulu, manfaatin Google. Kalau Yahoo bagus dia sama, tapi kurang kurang maksimal. Makanya sekarang yang bersaing adalah Yahoo, ya kan? Google sama Twitter sama Facebook. Itu tiga teratas karena mereka menyediakan fasilitas yang sangat banyak. Ya, Excel belum bisa, pelan-pelan. Ya, sekarang yang dihadapi di depan tugas kalian itu adalah apa? Presentasi. Itu aja dulu, presentasi dulu ya. Coba kerjain presentasi. Artinya tugas mandiri itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya boleh dapat nilai gitu loh, tapi dengan waktu yang cukup panjang silahkan berkreasi ya. Gambar saya sudah senang tuh ya kan, sudah banyak inovasi-inovasi ya kan, yang apa namanya, yang suruh batik, ataunya batiknya lukisannya bagus-bagus, lukisan tangan, ada yang pakai komputer bagus ya kan. Terus vokal juga seperti itu ya, saya suruhnya hanya suara, dikasihnya video, itu udah bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau bisa pakai teknologinya, dimasukin ke mana, ke YouTube, diupload ya kan, dijadikan album pribadi kan, bisa di apa namanya, privacy kan gitu. Ngitung gaji, oh penting itu kalau Excel. Nah, tapi kalau Excel kalau di Indonesia susah ya. Kalau Excel di Indonesia susah karena kalau di Indonesia kali-kaliannya jago Excel, tapi giliran bagi-bagian susah. Artinya tahu ya, kali berapa orang giliran dibagi-bagi susah. Ditahan-tahan, jadi Excelnya rusak, pusing Excelnya. Itu kalau di Indonesia Excelnya kurang kurang jangan. Sayang banget kalau dibagi, makanya ya nggak, kalau kali kalian Excel Indonesia tuh jago ya kan, kali sekian orang kali sekian ya kan, sekian orang kali sekian, giliran dibagi bagi bagian, nah udah deh ribut. Oke, tidak terasa waktu, kalian silahkan melihat videonya, silahkan dipraktekkan. Terima kasih. Saya ingin kalau ada tutor yang kosong sekarang, ketua kelas atau Mbak Fitri, tolong lapor saya. Kita isi dengan kayak gini ya. Pembelajaran singkat, trik-trik komputer, apa, mau presentasi, mau hyperlink, mau Excel, oke. Praktekkan semua ya. Jadi satu hal yang kalian harus bisa hadapi kalau ke Indonesia adalah harus ahli dalam minimal 3 bidang: komputer, bahasa, ya, dan dasar agama. Kalau itu sudah kepegang, insya Allah
ya, lancar. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Singkat, padat, insya Allah bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.